الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو هل كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزم وعذب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pagi ini bersaksi atas syahdu dan khidmatnya takbir yang memecah keheningan, mengukir euforia iman di kalbu kita. Idul Adha, hari raya kurban yang kembali menyapa kita semua, sebuah momentum akbar dan titik balik untuk merajut kembali benang-benang kemanusiaan yang mungkin sempat terurai, menguatkan dan mewujudkan aksi sosial progresif yang nyata. Syukur alhamdulillah, kita berharap Allah terus menambah nikmat kita bersama, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut mengajak kita untuk memilih jalan syukur, mengukir keindahan hidup dengan ketaatan, dan menuai limpahan berkah yang tak terhingga. Saat gema takbir mengangkasa, hari ini kita terpaut pada sebuah hakikat agung yang terangkum dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jika Al-Hujurat ayat 13 tersebut berbicara tentang bagaimana kita hidup di dunia secara sosial, maka Az-Zariyat ayat 56 menyampaikan tentang tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini adalah kompas ilahi yang menuntun arah hidup kita. Ia bukan sekedar pernyataan, melainkan manifesto agung tentang tujuan fundamental eksistensi makhluknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Idul Adha, cermin ketaatan dan empati profetik Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha tak bisa dilepaskan dari kisah heroik Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah kisah yang melampaui logika, keluar dari garis nalar hamba yang belum tertutup hidayah, menembus batas-batas kemanusiaan, tentang ketaatan yang paripurna dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah SWT kembali berfirman, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. As-Saffat ayat 100. Ini bukan sekedar doa permohonan dari seorang hamba, melainkan sebuah simfoni harapan seorang kekasih Allah yang merindukan keturunan bukan demi garis nasab semata, melainkan pribadi yang tunduk, patuh, dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Maka Allah SWT menjawab dengan cara yang paling indah. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. As-Saffat 111. Ayat ini adalah jawaban takdir yang paripurna,
sebuah deklarasi ilahi atas dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yang dimaksud tentu saja adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian menjadi bukti nyata bahwa doa yang tulus diiringi keimanan yang kokoh akan berbuah kebaikan yang melampaui batas apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kehormatan tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadinal mu'minin, termasuk hamba kami yang beriman. Korelasi antara dua ayat ini adalah keindahan sinergi antara ikhtiar doa seorang hamba dan qada serta qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untaian yang indah dan harmonis antara harapan insani dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, lebih dari itu, empati Ibrahim tidak berhenti pada kepatuhan pribadi saja. Beliau adalah arsitek pertama peradaban tauhid yang senantiasa menengok membangun kepedulian terhadap sesamanya. Beliau melihat dahaga kemanusiaan akan petunjuk dan dengan segenap jiwa raganya berjuang menyebarkan nilai-nilai keesaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita selami firman Allah yang begitu singkat namun syarat dengan makna. Surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Al-Kautsar adalah kebaikan yang tak terhingga. Al-Kautsar adalah segala bentuk anugerah dan karunia Allah yang melimpah ruah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secara implisit kepada kita umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat ini memberi petunjuk dalam salat dan berkorban, manifestasi syukur yang mendalam dan keikhlasan yang sempurna. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Ayat yang ketiga ini adalah jaminan ilahi bahwa mereka yang membenci, mencela dan menghalangi jalan kebaikan yang dibawa Rasulullah, justru merekalah yang akan terputus dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimahullah, ayat yang singkat namun padat hikmah ini menegaskan fondasi utama dalam tatanan kehidupan seorang mukmin, yaitu persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Beliau sambil menjalinkan jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menganalogikan persatuan seperti halnya bangunan yang akan tetap kokoh jika terus dijaga bersama. Dalam Hasanah Ulama, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa hati yang hidup adalah hati yang merasakan sakitnya orang lain. Beliau bahkan menggarisbawahi bahwa kepedulian sosial adalah manifestasi dari keimanan yang sempurna. Tidak ada iman yang sejati tanpa kepedulian sosial yang mendalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi kita Al-Ma'un adalah spirit pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kecerdasan irfani dan kearifannya mentadaburi surat Al-Ma'un berulang-ulang sehingga santrinya bertanya, apa yang sebenarnya Kiai cari? Kiai Dahlan menjawab, kalian mengerti artinya tetapi belum mengerti maknanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Dari ayat ini kita ketahui bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa iman bukan hanya untuk urusan ritual, melainkan juga urusan kemanusiaan. Sholat yang benar akan melahirkan kepedulian sosial. Barang berguna yang kita miliki sekecil apapun harus mengalir manfaatnya kepada sesama. Ini adalah visi progresif yang melampaui atau keberlanjutan setelah penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam Al-Baqarah 127 ini ayat yang mengabadikan momen puncak ketundukan dan kerendahan hati dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pengingat abadi bahwa setiap upaya kebaikan kita sekecil apapun harus dilandasi dengan niat tulus dan kerendahan hati, dan tentunya keyakinan penuh akan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya. Permata penutup dari surat Al-Baqarah yang menenangkan hati, sebuah deklarasi agung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak pernah membebani jiwa melampaui batas kemampuannya. Marilah jemaah sekalian, di dalam khutbah yang pagi yang mulia ini kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang senantiasa mengedepankan empati dan yang tak pernah lelah untuk beramal saleh demi kemaslahatan umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah Idul Adha ini sebagai momentum bagi kami untuk menguatkan iman dan takwa kami kepadamu. Jadikanlah kurban kami sebagai bukti keikhlasan dan ketaatan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang penuh empati, yang selalu peka terhadap penderitaan sesama. Bimbinglah kami untuk senantiasa mewujudkan aksi sosial yang progresif, yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, dan yang selalu menjadi teladan bagi kebaikan di lingkungan kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.